Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak Bapak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Bapak, hari ini kita akan belajar tema 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang bahan dasar tentang pembuatan sebuah benda. Silahkan anak Bapak buka buku paket tema 3-nya halaman 41 ya. Ini dia 41. Nah, pada halaman 41 ini ada bacaan tentang penjelasan bahwa dalam bermacam-macam benda itu ada bahan dasar pembuatannya. Ada yang dari kaca, ada yang dari logam, ada yang dari karet, ada yang dari kayu, macam-macam seperti itu ya Bapak ya. Oke, akan Bapak jelaskan, akan Bapak bacakan, anak Bapak perhatikan ya. Oke. Silahkan anak Bapak sambil membaca, sambil mengikuti apa yang Bapak sampaikan. Jadi, bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tuliskan bahan yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama-nama benda yang dihasilkannya. Nah, di sini ada penjabarannya lagi ya. Di sini benda yang terbuat dari kaca ya, anak Bapak tahu kan kaca itu tembus pandang, mudah pecah sifatnya bendanya, kemudian licin, itu sifat bendanya. Benda dari kaca, ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Nah, contohnya seperti botol ini kan. Ini botolnya botol kaca. Ini sifat dari kaca ini adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi, yaitu licin, kemudian kedap air, kemudian lagi mudah pecah. Nah, itu sifat bendanya yang kita ketahui. Ya, kemudian yang kedua yaitu benda dari logam. Ya, benda dari logam di sini. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Tentunya ada kan? Benda-benda tersebut antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Nah, benda dari logam di sekitar lingkungan kita itu banyak. Di sini ada gambarnya, itu contohnya sendok dan garpu, dan juga di sini ada uang koin atau bisa juga disebut uang koin atau terbuat dari logam. Nah, sifat-sifat benda dari logam ini bendanya padat, kemudian permukaannya itu nggak selicin sama seperti kaca ya. Nah, coba anak Bapak kalau ingin melihat benda berbentuk logam itu bisa di uang logam, kemudian di sendok, kemudian di peralatan-peralatan lainnya seperti panci tadi, penggorengan, sendok sayur, kerangka mobil, dan pagar rumah. Nah, pagar rumah itu macam-macam juga bentuknya. Ada yang bentuk beton, ada yang kemudian kayu. Jadi kalau yang dijelaskan di sini adalah pagar rumah yang dari logam. Kemudian lanjut lagi kita halaman berikutnya yaitu benda dari karet. Ya, ini karet. Perhatikan penghapus pensil terbuat dari apakah? Penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Nah, ini adalah apa namanya ya? Penghapus. Ini gambar-gambarnya. Kemudian ini ban. Ini tadi apa namanya? Kayak orang renang itu, yaitu sandal karet, orang buat berenang di laut. Ini sepatu bot, ya. Bagaimanakah sifat karet? Sifat karet itu lentur, elastis, kan? Kemudian juga permukaannya tidak licin. Nah, itu sifat karetnya, ya, anak Bapak. Jadi benda-benda di sekitar kita itu banyak terbuat dari bahan dasar apa? Misalnya lemari itu kan bahan dasarnya terbuat dari kayu. Kemudian meja itu bahan dasarnya terbuat dari kayu. Kemudian buku bahan dasarnya terbuat dari kertas. Nah, seperti itu ya anak Bapak ya. Nah, mudah-mudahan anak Bapak bisa memahami yang Bapak sampaikan.
Kalau pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang sifat benda, yaitu sifat benda padat, sifat benda cair. Untuk pertemuan kali ini, untuk pembelajaran hari ini, kita bahan dasar dari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita atau di lingkungan rumah kalian. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.